Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam banyaknya kenikmatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita menunaikan salat berjamaah, dan juga kita berkumpul di sini di majelis ilmu dalam rangka menuntut ilmu agama, memahami tauhid. Semoga dengan berkumpulnya kita di sini menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambahkan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga para pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali mengkaji Kitab Tauhid, dan kita akan bacakan syarah dari Ustadz kita, Ustadz Firanda hafizahullah. Dan kita malam ini memasuki bab yang pertama, bab 1 di halaman 35 ya, yaitu Fadlu Tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab pertama di halaman 35, yaitu keutamaan tauhid dan bahwa tauhid adalah penggugur dosa. Di sini ada beberapa dalil yang didatangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dalil pertama, beliau berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak menodai keimanan mereka dengan kezaliman. Maksud kezaliman di sini adalah kesyirikan. Maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan ketentraman, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan jalan hidayah. Ini janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Mereka akan mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan mendapatkan jalan hidayah. Pasti mereka akan mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keamanan di sini ada dua ya, sebagaimana nanti akan kita bahas ya. Ubadah bin Samit menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal." Dalil kedua ya, Nabi SAW bersabda, ya, siapa yang bersyahadat bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini makna yang benar dari kalimat tauhid ya. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu baginya. Dan dia bersaksi
bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya, dan dia juga bersaksi bahwa Isa adalah hamba dan rasulnya dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam. Ya. Maksud kalimat di sini adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Isa dengan kalimatnya kun. Ya. Karena Nabi Isa alaihi salam ya, diciptakan tidak seperti manusia biasa. Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Isa tidak seperti manusia biasa yang memiliki ayah ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya, menciptakan Nabi Isa dengan kalimatnya kun ya. Maka jadilah Nabi Isa ruh yang Allah taala ciptakan ya, yang Allah taala ruh darinya dan Allah taala lemparkan kepada Maryam ya. Dan dia bersaksi bahwasanya surga itu benar adanya, neraka itu benar adanya, maka Allah pasti akan memasukkan ke dalam surga bagaimanapun amal yang telah dia perbuat ya. Jadi ini keutamaan yang kedua ya, dari orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang didapatkan oleh orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia pasti dimasukkan ke dalam surga ya. Jadi orang yang bertauhid pasti masuk surga ya. Dia pasti aman dari api neraka. Yang pertama tadi apa? Dia mendapatkan keamanan dari api neraka. Yang kedua ini dia pasti masuk surga ya. Karena kalimat tauhid itu kunci surga ya. Dan orang kalau sudah punya kuncinya, dia bisa memasuki surga ya. Makanya dakwah tauhid ini dakwah yang paling penting. Karena dakwah tauhid dakwah yang menyelamatkan manusia dari api neraka. Ya. Namun nanti keamanan yang didapatkan oleh orang yang bertauhid itu ada dua. Ya. Yaitu keamanan dari masuk neraka sejak awal. Ya. Artinya orang yang bertauhid ada yang mereka apa? Tidak dimasukkan ke dalam api neraka sama sekali. Dia aman dari masuk neraka, langsung dimasukkan ke dalam surga. Keamanan yang kedua ya, dan ini minimal keamanan yang diperoleh oleh orang yang bertauhid, dia aman dari kekekalan api neraka ya. Dia pasti masuk surga, namun karena dosanya banyak, kesalahannya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dibersihkan dulu di dalam api neraka. Setelah bersih, dosanya bersih, baru dia dimasukkan ke dalam surga. Intinya orang yang bertauhid pasti masuk surga. Ya. Di antara dua keamanan tadi. Ya. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan pula hadis dari Itban. Ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Ya. Jadi mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi dengan ikhlas. Yabtaghi biha wajha Allah. Ya. Dia hanya mengharapkan pahala melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah taala haramkan baginya neraka, dan pengharaman ini juga terbagi dua. Pengharaman sama sekali tidak masuk neraka, atau pengharaman masuk neraka selama-lamanya. Ya. Nanti akan dibahas dalam syarahnya. Ya. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala Musa, ya Rabbi 'allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bih." Qal, "Qul ya Musa la ilaha illallah." Qala, "Ya Rabbi kullu 'ibadika yaquluna hadha." Qala ya Musa, "Law anna samawati sab'a wa 'amirahunna ghairi wal aradina sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin
malat bihinna la ilaha illallah. Hadis, hadis qudsi. Musa berkata, ya Rabbi, ajarkan kepadaku sesuatu untuk aku mengingatmu dan berdoa kepadamu. Allah berfirman, wahai Musa, ucapkan la ilaha illallah. Maka Nabi Musa pun mengatakan, ya Rabbi, semua hambamu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Seakan-akan Nabi Musa menganggap kalimat la ilallah ini kalimat yang ringan. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, hai Musa, seandainya ketujuh langit serta seluruh penghuninya selain aku. Ini menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Hadis ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Dan ketujuh bumi seluruh 7 lapis langit dan 7 lapis bumi diletakkan dalam satu piring timbangan. Sementara kalimat la ilaha illallah diletakkan pada piringan yang lain, ditimbang. 7 lapis langit dan 7 lapis bumi diletakkan di satu timbangan, di piring timbangan, dan kalimat la ilaha illallah di timbangan yang satunya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Niscaya kalimat la ilaha illallah akan jauh lebih berat timbangannya. Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis, dia menyatakan hadis itu hadis hasan. Dari Anas bin Malik, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, ya bna Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini juga hadis qudsi, wahai anak Adam, wahai manusia, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sejagat raya, sepenuh bumi, dimanapun berada dia melakukan dosa di sana, penuh bumi dengan dosanya, namun engkau wafat dalam keadaan tidak menyekutukanku, dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan dengan suatu apapun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Pasti aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sejagat raya pula, sepenuh bumi pula. Ini keagungan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa yang dibawa oleh hambanya, namun kalau dia membawa kalimat la ilaha illallah, maka dosa itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa itu apa? Bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ini adalah perkara nas al-wa'du dan al-wa'id. Kita baca dulu, nanti kita jelaskan bagaimana Ahlus Sunnah menyikapi nas, hadis, nas ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW tentang al-wa'du, janji Allah Subhanahu wa taala, janji kebaikan, dan al-wa'id, ayat-ayat dan hadis-hadis yang berupa ancaman. Bagaimana Ahlus Sunnah menyikapi al-wa'du dan al-wa'id. Namun sebelum itu kita baca dulu syarahnya, karena ini panjang. Kita sebisa mungkin satu pertemuan satu bab. Syarah dari apa yang sudah kita baca, beberapa dalil yang sudah kita baca. Kata beliau di sini, kaitan bab ini dengan bab sebelumnya sangat jelas. Setelah pada bab pertama dijelaskan tentang wajibnya tauhid, disertai penjelasan akan makna dan hakikat tauhid. Pada bab ini penulis menjelaskan keutamaan tauhid. Jadi di bab yang pertama, di awal-awal yang kita kaji, itu menjelaskan tentang wajibnya tauhid dan makna yang benar dari kalimat tauhid. Itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Seorang muslim dia wajib bertauhid
dan makna tauhid yang benar itu seperti apa. Itu sudah lewat. Ya. Maka pada bab ini penulis menjelaskan keutamaan tauhid. Kalau kita sudah mengerti, lalu kita ingin terdorong untuk mengamalkan tauhid. Dan bentuk yang termasuk cara mendorong kita untuk mengamalkan tauhid adalah kita mengetahui keutamaan tauhid. Ya. Jadi kita sudah mengenal kewajiban kita. Kita juga sudah mengetahui makna dari tauhid. Untuk memotivasi kita mengamalkan kandungan tauhid adalah kita mengenal keutamaan dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk memotivasi para pembaca agar lebih giat mempelajari tauhid dan serta mengaplikasikannya dalam keseharian mereka. Penjelasan akan hakikat dan makna tauhid didahulukan karena banyak manusia yang mengetahui keutamaan dan pahala dari tauhid, akan tetapi kebanyakan mereka belum memahami dengan benar hakikat tauhid itu sendiri. Ya. Jadi kenapa didahulukan mempelajari makna tauhid yang benar sebelum bab ini, bab keutamaan tauhid, agar betul-betul tahu tauhid yang benar itu seperti apa. Jangan hanya mengetahui keutamaannya, namun ternyata tidak tahu tauhid yang benar itu seperti apa. Banyak orang yang tahu kalimat tauhid itu kalimat yang agung. Ya. Afdhalu zikri. Kalimat la ilaha illallah apa? Paling afdol zikir. Orang-orang membacanya puluhan, ratusan kali dalam sehari. Namun ternyata ketika ditanya apa itu tauhid, tidak tahu. Bahkan amaliyahnya sebagian justru mendustakan apa yang dia baca. Ini karena apa? Karena tidak memahami tauhid dengan benar. Hanya mengetahui keutamaan saja. Hanya mengetahui sekedar keutamaan tauhid sampai situ. Belum mengkaji isi dari tauhid itu sendiri. Sehingga berulang-ulang ratusan kali mengucapkan kalimat la ilaha illallah, namun ternyata tidak tahu apa yang dibaca, dan malah sebagian amaliyahnya malah bertentangan dengan apa yang dibaca. Ya. Seperti kita dapati, ya, banyak orang yang semangat berzikir la ilaha illallah karena termotivasi dengan keutamaannya yang besar. Namun ternyata dalam kesehariannya ia masih terjerumus dalam kesyirikan. Karena ia tidak memahami hakikat tauhid yang benar. Nah ini. Ya. Perhatikan judul bab ini, ya, yaitu Fadlu Tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Ya. Kata ma di sini, kata beliau, ya ini dalam segi bahasa, ya. Kata ma di sini pada judul yang tersebut memiliki dua kemungkinan. Masing-masing mengandung makna yang berbeda. Ya. Kemungkinan pertama adalah makna ma di sini adalah ma mausulah. Sehingga makna judul tersebut adalah Fadlu Tauhid walladzi yukaffiru minadz dzunub. Yang artinya adalah keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang digugurkan oleh tauhid. Kemungkinan kedua adalah ma di sini adalah ma masdariyah. Kita baca secara cepat saja karena ini masalah bahasa saja. Ya. Sehingga makna judul tersebut adalah Fadlu Tauhid wa takfirudz dzunub. Yang artinya keutamaan tauhid dan bahwa tauhid adalah penggugur dosa. Kalau kita perhatikan, ya, makna yang pertama mengesankan bahwa ada dosa-dosa yang tidak bisa digugurkan oleh tauhid. Itu kalau maknanya ma di sini ma mausulah. Jadi seakan-akan ada dosa yang tidak bisa digugurkan oleh tauhid. Ya. Dan ini tidak benar. Ya. Karena tauhid dapat menggugurkan dosa apapun. Maka yang lebih tepat adalah makna kedua, ya, yaitu Fadlu Tauhid wa takfirudz dzunub. Ya. Sehingga
Ma pada judul di atas bukanlah ma mausulah melainkan makna ma-nya apa? Masdariyah ya. Artinya tauhid itu akan menggugurkan semua dosa. Sebesar apapun dan sebanyak apapun. Tauhid, dengan tauhid Allah Ta'ala akan menggugurkan dan menghapuskan dosa hambanya. Namun ini apa? Berkaitan dengan nas al-wa'du. Nas apa? Al-wa'du, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Ahlus Sunnah menyikapi? Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, dalam nas al-wa'du dan al-wa'id. Ya. Al-wa'du apa? Al-wa'du itu nas baik Al-Quran atau hadis yang menjanjikan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kebaikan bagi hambanya. Itu namanya al-wa'du. Adapun al-wa'id ini adalah nas ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW yang mengancam. Ya. Yang ada ancaman. Ancaman masuk neraka. Ancaman laknat. Ya. Ancaman azab. Ya. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menyikapi nas al-wa'du dan al-wa'id ini pertengahan antara dua kelompok yang tersesat. Antara Murji'ah dan al-wa'idiyah. Ya. Kelompok Murji'ah bagaimana? Kelompok al-Murji'ah ya, mereka menganggap nas al-wa'id, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang berupa ancaman, mereka pahami nas tersebut hanya untuk orang-orang kafir saja. Ya. Jadi ancaman-ancaman yang di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW itu kata mereka hanya untuk orang-orang kafir. Adapun orang Muslim, dia kalau dia bersyahadat, dia meyakini Allah sebagai Tuhannya, itu sudah cukup. Dia selamat di akhirat, tidak akan masuk neraka. Keimanannya sama dengan keimanan Abu Bakar. Ya. Hanya dengan apa? Hanya dengan hati. Hanya dengan keyakinan. Mereka mengeluarkan amal dari keimanan. Sehingga mereka merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menafikan nas-nas al-wa'id, ancaman terhadap orang-orang Islam. Kata mereka nas al-wa'id hanya kepada orang-orang yang kafir. Dan kebalikannya, orang-orang al-wa'idiyah, mereka salah dalam memahami nas al-wa'id. Mereka tidak menggabungkan nas al-wa'id dengan al-wa'du. Al-wa'du dan al-wa'id tidak digabungkan. Sehingga semua ancaman yang di dalam Al-Quran dan hadis itu semuanya berlaku dan tidak dikecualikan. Yang membunuh masuk neraka selama-lamanya. Yang berzina masuk neraka selama-lamanya. Sehingga mereka apa? Mengkafirkan para pelaku dosa-dosa besar. Kata al-wa'idiyah, penzina, peminum khamar, pencuri, pembunuh, semuanya berlaku bagi mereka ancaman Allah masuk neraka selama-lamanya. Karena mereka diterapkan kepada mereka nas al-wa'idiyah. Mereka tidak melihat nas al-wa'du tadi. Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah antara Murji'ah dan Wa'idiyah. Mereka berada di tengah. Mereka menggabungkan nas al-wa'du dan al-wa'id. Bagaimana? Nas-nas al-wa'du seperti yang kita baca ini. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang bertauhid. Bahwasanya sebanyak apapun dosanya, sebesar apapun dosanya, selama dia bertauhid, Allah Ta'ala bisa mengampuni dosanya. Ini berkaitan dengan al-ikhlas dan al-mutaba'ah. Tidak mesti
Orang yang dia mentauhidkan Allah semuanya, tidak mesti dia mendapatkan janji ini. Karena akan dikembalikan kepada apa? Al-ikhlas dan al-mutaba'ah. Betulkah sejauh mana keikhlasannya dalam mentauhidkan Allah, dan sejauh mana dia mutaba'ah dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini maka kita masih memiliki kekhawatiran tidak merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita merasa sudah mentauhidkan Allah. Walaupun kita sudah merasa sudah mentauhidkan Allah, ketika kita bertemu dengan nas al-wa'du, kita tidak tertipu. Kita tidak merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena ini akan berkaitan dengan al-ikhlas dan al-mutaba'ah. Sejauh mana kita keikhlasan kita dan sejauh mana mutaba'ah kita, maka sebesar itu pula potensi kita mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Sebesar itu pula kemungkinan besarnya kita akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini memang diharamkan, ya. Haram hukumnya seseorang yang dia merasa sudah beribadah, ya, sudah banyak melakukan amal soleh, lalu dia merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dosa besar, ya. Termasuk dosa besar apa? Al-amnu min makrillah. Dan ini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Al-Kabair, ya. Termasuk dosa besar adalah ketika seseorang dia merasa sudah banyak beramal soleh, sudah banyak mengumpulkan pahala, sudah merasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia ightirar, lalu dia tertipu dengan amalnya, lalu dia merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang hamba yang dia beramal soleh, selama masa hidupnya dia beramal soleh, sampai-sampai dia dengan kematiannya tinggal sebentar lagi, sejengkal lagi, sebentar lagi dia mati. Namun ternyata takdirnya berbeda. Tulisan yang ada di Lauhil Mahfuz telah mendahuluinya. Dia selama ini beramal soleh sepanjang hidupnya, namun ternyata di akhir hayat dia beramal buruk. Ya. Lalu umurnya ditutup dengan amal buruk. Maka dengan itu dia dimasukkan ke dalam api neraka. Ada seorang hamba, kata Nabi SAW, dia bermaksiat sepanjang hidupnya. Sehingga antara dia dengan kematian tinggal sebentar lagi. Namun ternyata catatan takdir telah mendahuluinya. Dia ternyata di akhir hidupnya dia beramal soleh. Dan dia mati di atas itu. Maka dia dimasukkan ke dalam surga. Dan kata para ulama, kenapa bisa seperti itu? Ya. Ada orang yang beramal soleh dengan waktu yang lama sepanjang hidup, ternyata di akhir hayatnya dia bermaksiat. Ada orang yang bermaksiat sepanjang hidup, ternyata di akhir hayatnya dia bertaubat, beribadah. Ya. Kenapa? Kata para ulama, ini yang seperti ini terjadi karena antara dua hal. Karena keikhlasan dan karena mutaba'ah. Orang yang dia beramal soleh sepanjang hidup, ternyata di akhir hayatnya dia bermaksiat. Dia bisa jadi cacat antara dua hal dalam amal solehnya. Bisa jadi cacat pada keikhlasan atau cacat pada mutaba'ah. Ya. Makanya dijelaskan hadis ini di hadis yang lain, fima yabdulin nas.
Dia beramal soleh di pandangan manusia. Kelihatan zahir oleh manusia dia adalah orang soleh. Orang yang rajin ibadah. Ya. Dia menyembunyikan sesuatu. Ya. Entah dia sembunyikan ketidakikhlasannya. Sehingga Allah Ta'ala nampakkan di akhir hayat. Bahwasanya amalannya itu sebenarnya amal tidak baik. Amal yang tidak ikhlas. Sehingga umurnya ditutup dengan kemaksiatan. Atau yang kedua, orang-orang menganggap dia soleh, orang-orang menganggap dia ahli ibadah. Namun ternyata ibadah yang dia lakukan, ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Orang-orang menganggap dia orang soleh, rajin ibadah. Tapi ternyata ibadah yang dia lakukan tidak sesuai dengan sunnah. Maka Allah Ta'ala tutup akhir hayatnya dengan su'ul khotimah. Dengan penutup yang tidak baik, dengan bermaksiat. Untuk menunjukkan bahwasanya amal selama ini amal yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah cacat pada keikhlasan atau cacat pada al-mutaba'ah. Jadi sangat berkaitan dengan apa? Al-ikhlas dan al-mutaba'ah. Maka barang siapa yang menyempurnakan tauhid dengan ketiga aspeknya, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma dan sifat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Semakin tinggi kualitas tauhid seseorang, maka semakin besar kemungkinan. Nah ini. Maka semakin besar kemungkinan tergugurnya dosa-dosanya. Jadi berkaitan dengan apa? Kualitas tauhid. Dan tadi apa? Mutaba'ah. Jadi jangan tertipu kita mendengar ayat hadis ini. Oh, saya yang penting mentauhidkan Allah. Nanti saya bermaksiat sebanyak-banyaknya, saya bermaksiat dosa-dosa besar, yang penting saya mentauhidkan Allah. Justru dengan itu bisa jadi Allah Ta'ala tidak ampuni. Ya. Karena berkaitan dengan keikhlasan dan mutaba'ah. Jadi selama kita bertauhid dan berusaha untuk mempertahankan tauhid, untuk ikhlas dan mutaba'ah, ini baru orang-orang yang bisa mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selama dia berusaha betul-betul ikhlas, berusaha untuk mentauhidkan dan mengamalkan kandungan tauhidnya. Perhatikan juga bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan pengguguran dosa setelah keutamaan tauhid. Ya. Padahal ia merupakan bagian dari keutamaan tauhid. Gaya bahasa ini disebut dengan atful khas alal am. Ya. Yakni menyebutkan sesuatu yang spesifik setelah menyebutkan jenisnya secara umum. Ya. Dan salah satu tujuan adalah menampakkan urgensi sesuatu yang disebutkan secara spesifik dan terpisah tersebut. Ya. Dibandingkan individu yang lainnya pada jenis tersebut. Ya. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan apa? Fadlut tauhid wa takfirud dzunub. Keutamaan tauhid dan penggugur dosa. Jadi beliau sebutkan bagian dari keutamaan tauhid, ya, yaitu penggugur dosa. Ini sebagian dari keutamaan tauhid. Ya. Padahal keutamaan tauhid itu banyak. Tapi beliau sebutkan setelah menyebutkan keutamaan tauhid, beliau sebutkan apa? Takfirud dzunub. Ya. Penggugur dosa. Ini untuk menegaskan bahwasanya keutamaan yang paling utama dibandingkan keutamaan-keutamaan yang lain. Yang paling utama adalah tauhid itu menjadi penggugur dosa. Artinya di antara sekian keutamaan tauhid, penghapus dosa-dosa adalah yang paling urgennya. Karena segala keutamaan yang lain seperti masuk surga, keselamatan di akhirat, dan lain sebagainya, pastilah berawal dari dosa yang telah diampuni dan digugurkan. Oleh karena itu, kita dapati bahwa ampunan dari dosa-dosa merupakan ganjaran yang sering disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, juga sering dijadikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya. Ya. Jadi bukan hanya penggugur dosa, keutamaan tauhid, banyak lagi yang lain. Tapi yang paling penting ini,
Yang paling utama adalah ini, penggugur dosa ini. Ya, makanya Allah Ta'ala sebutkan, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa yang di bawah kesyirikan. Berkaitan dengan apa? Pengampunan dosa, masalah syirik dan tauhid. Ya. Ini menunjukkan apa? Keutamaan yang paling besar dalam mentauhidkan Allah adalah digugurkannya, dihapuskannya dosa-dosa kita, dan itu akan berbuah, dimasukkan ke dalam surga, ya, dan diselamatkan di negeri akhiratnya. Dalil pertama, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, ya, dan tidak mencampurkan keimanan dengan kezaliman, ya, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mendapatkan jalan hidayah. Syarahnya, beberapa pembahasan terkait ayat ini. Satu, ya, yang pertama adalah ayat ini adalah penghujung dari ayat yang menceritakan perdebatan antara Nabi Ibrahim dengan kaumnya, para penyembah bintang, bulan, dan matahari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin. Ya. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Nabi Ibrahim tanda-tanda keagungan kami, tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan bumi, dan kami memperlihatkannya agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam telah beriman kepada Allah sebelum berdebat dengan kaumnya. Ya. Tidak sebagaimana pendapat para filsuf yang menyatakan bahwa ayat ini mengisahkan tentang Nabi Ibrahim yang sedang mencari Tuhan dan dengan mengamati benda-benda langit. Ya. Jadi salah, ya, kalau ada orang yang beranggapan Nabi Ibrahim itu awalnya bukan Muslim, ya. Lalu dia mengamati ciptaan-ciptaan Allah, ya, diistilahkan dengan mencari Tuhan, lalu ketika itu lalu dia beriman. Tidak, ya. Ayat-ayat yang menceritakan tentang perdebatan Nabi Ibrahim dengan kaumnya, ya, itu ayat-ayat untuk mengajarkan dan berhujah, ya, kepada Nabi Ibrahim, berhujah kepada kaumnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini dan itu. Tuhan-Tuhan yang mereka sembah tidak layak dijadikan Tuhan. Jadi ayat perdebatan itu bukan Nabi sedang mencari Tuhan, tidak. Tapi ayat-ayat tersebut adalah Nabi Ibrahim sedang mengajari kaumnya untuk berpikir bahwasanya Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu hilang. Ya. Ada yang menyembah bulan siang hari hilang. Ada yang menyembah matahari malam hari hilang. Semuanya hilang. Maka itu tidak layak dijadikan Tuhannya. Ayatnya panjang di sini, ya. Namun kita ringkaskan saja, ya. Intinya di akhir ayat, ya, Allah Subhanahu wa taala firmankan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ini akhir ayat dari perdebatan Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Ya. Ketika kaumnya mengatakan, ya, wahai Nabi Ibrahim, apakah kau tidak takut dengan Tuhan-Tuhan kami? Ya. Bahasa kita tuh, kada takutan ketulahan kah ikam? Kan kadang ada orang yang bikin apa, sesajen kah, patung kah, ya. Kalau kita tidak beradab di situ, mereka merasa perkara besar. Ini orang ini bisa ketulahan karena ini tempat karamat. Ini tempat yang diagungkan, tapi dia tidak mengagungkannya. Malah dia meremehkannya. Itulah yang dilakukan oleh kaum Nabi Ibrahim. Kata kaum Nabi Ibrahim apa? Wahai Nabi Ibrahim,
apakah engkau tidak takut kualat dengan Tuhan-Tuhan kami? Ya. Ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala. Ya. Maka kata Nabi Ibrahim, ya, wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billah. Bagaimana mungkin aku bisa takut kepada apa yang kalian lakukan dari kesyirikan kepada Tuhan-Tuhan kalian, sedangkan kalian tidak takut kepada Allah yang kalian syirikkan. Ya. Jadi bagaimana aku bisa takut kepada Tuhan-Tuhan kalian, kalian saja tidak takut dengan Tuhan saya. Ya. Allah yang kalian syirikkan. Jadi harusnya kalian yang lebih takut kepada Tuhan saya daripada saya yang takut kepada Tuhan kalian. Jadi ini juga mengesankan kepada kita jangan takut kalau ketemu sesembahan selain Allah. Jangan takut, itu benda biasa. Itu tempat biasa. Jangan kita, jangan macam-macam di sini. Bisa jadi ketulahan, kualat. Enggak. Tadi ulun di perjalanan, kehujanan singgah. Enggak tahu juga tempat itu. Pokoknya singgah karena hujan. Habis singgah baru lihat, ternyata ada gapura orang Bali. Ada di dalamnya macam-macam ulun lihat. Ada memang ya di hati kita itu kadang rasa takut melihat hal-hal yang seperti itu. Tapi harus kita tumbuhkan ya di dalam diri kita. Kita tidak perlu takut dengan tempat-tempat yang seperti itu. Ya. Tidak akan membuat kita kualat. Tidak akan mendatangkan kemudaratan bagi kita. Karena itu tempat biasa, tempat yang memang biasa, ya, namun dibesar-besarkan. Ya. Namun kita takut kalau berada di sini apa? Kita takut kalau berada di situ kalau azab datang di sana. Itu yang kita takutkan. Tapi kalau sesembahan itu bisa membuat kita kualat, tempat itu membuat kita ketulahan, tidak ada. Ya. Tidak ada seperti itu. Yang kita takutkan apa? Saya berada di sini, berada di tempat kesyirikan, saya takut azab Allah datang di sini. Saya tidak boleh lama-lama di sini. Saya harus pergi. Bukan kita takut kepada bendanya, bukan kita takut pada tempatnya. Nah, kita dengarkan azan dulu. Ya. Kita lanjutkan. Jadi ayat ini adalah akhir dari perdebatan Nabi Ibrahim dengan kaumnya, ya. Yang mana kaumnya mengatakan kepada Nabi Ibrahim, ya, apakah engkau tidak takut dengan Tuhan-Tuhan kami? Ya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, yang pantas takut adalah kalian dengan Tuhan yang saya sembah. Ya. Maka di akhir ayat Allah Ta'ala katakan, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan, mereka akan mendapatkan keamanan. Tidak perlu khawatir dengan selain Allah. Ya. Allah janji keamanan kita di dunia dan di akhirat. Ya. Dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya. Kedua, yang bisa kita kaji dari ayat yang dalil yang kita baca, maksud dari kezaliman dalam ayat ini adalah kesyirikan. Ya. Hal ini ditunjukkan oleh konteks ayat karena Nabi Ibrahim sedang menjelaskan perbandingan antara kesyirikan dan tauhid. Demikian pula ditunjukkan oleh kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Ya. Lamma nazalat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin syaqqa dzalika 'alal muslimin faqalu ya Rasulullah ayyuna la yadhlimu nafsah qala laisa dzalika innama huwa syirku. Ya. Alam tasma'u ma qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Ya. Kata Ibnu Mas'ud, ya, ketika ayat ini turun, maka orang-orang muslim merasa mereka berat, ya, tidak memahami ayat ini, ya, merasa janggal dengan ayat ini, ya. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak menzalimi dirinya?
Ayat tadi berbunyi apa? Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Maka para sahabat Nabi merasa ada yang harus dipertanyakan. Semua kita menzalimi dirinya, berbuat kemaksiatan. Ya. Maka wajar ya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya, siapa yang di antara kita yang tidak menzalimi dirinya? Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan kezaliman di sana bukan kemaksiatan biasa. Ya. Kezaliman di sana adalah kesyirikan. Karena kezaliman ada 3 ya. Kezaliman terhadap diri sendiri, kezaliman terhadap orang lain, dan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini bentuknya kesyirikan. Ya. Maka yang 2 ini bukan dimaksud dari ayat ini. Yang ketiga yang dimaksud ya, yaitu kezaliman, maksudnya kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan kesyirikan ya. Dalil yang kedua ya. Di akhir dari paragraf kita baca, ayat ini menggambarkan ya kepada kita sebuah janji yang agung ya. Yakni barang siapa yang terhindar dari segala bentuk syirik, maka ia akan mendapatkan keamanan yang sempurna dengan masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Orang yang terhindar dari kesyirikan serta mendapatkan hidayah yang sempurna. Sejauh mana dia terjerumus dalam dosa syirik, maka sejauh itu pula keamanan yang dia dapatkan semakin berkurang. Perlu kita ketahui bahwasanya sebagian ulama salaf memandang bahwa maksiat termasuk dalam kategori syirik kecil. Ya. Jadi sebagian ulama salaf mengatakan semua bentuk kemaksiatan itu tergolong apa? Syirik kecil. Ya. Maka sejauh mana dia bermaksiat, sejauh itu dia kehilangan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga semakin terjerumus seseorang ke dalam maksiat, maka akan semakin berkurang pula kadar keamanan yang ia dapatkan. Akan tetapi, selama seseorang wafat dalam keadaan tidak pernah melakukan syirik besar, Allah telah menjamin bagi dia mendapatkan mutlaqul aman, keamanan paling dasar, yaitu dia dijamin bebas dari kekekalan dari neraka. Jadi dia pasti tidak kekal di neraka. Meskipun kemungkinan untuk terlebih dahulu masuk ke dalam neraka untuk membersihkan dosa-dosa tetap ada. Demikian perbedaan antara keamanan sempurna dan keamanan yang paling dasar. Ya. Jadi keamanan di sini ada 2 ya. Keamanan dalam ayat ini ada 2 bentuknya, dan dua-duanya pasti didapatkan oleh orang yang bertauhid. Ya. Keamanan yang mutlak atau mutlakul aman, yang pasti tidak dimasukkan ke dalam api neraka. Ini bagi orang-orang yang memang dia pengamalan tauhidnya tinggi. Ya. Dengan itu Allah Ta'ala hapuskan dosa-dosanya. Ya. Adapun mutlakul aman, dia mendapatkan keamanan hanya keamanan dari kekekalan api neraka. Ya. Maka ini bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah namun dia lemah dalam pengamalan tauhidnya. Lemah dalam pengamalan tauhidnya, dia banyak melakukan dosa, baik dosa kecil ataupun dosa besar, sehingga Allah Ta'ala tidak mengampuni dosanya atau tidak mengampuni sebagian dosanya ya, karena lemah dalam pengamalan tauhid ya. Dalil yang kedua ya, ulun sarankan kepada jamaah ya, kalau bisa punya buku ini ya. Sebelum kajian itu dibaca dulu di rumah ya. Agar ketika ulun menjelaskan dengan cepat ya, jadi tidak keteteran ya. Karena ini bukunya tebal, 3 jilid ya. Jadi yang ulun jelaskan hal-hal yang penting ya. Adapun dari segi bahasa ini secara cepat saja ya. Jadi poin-poin yang pentingnya itu yang ulun tekankan ya. Nah, ini kalau dibaca terlebih dahulu maka lebih mudah untuk memahami ya. Kalau dibaca dahulu di rumah, maka ketika hadir kajian lebih mudah menangkap ya. Lebih mudah memahami ya.
Dalil kedua, Ubadah bin Samit menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah," ya. Sampai akhir yang hadis kita bacakan tadi, ya. Bahwasanya siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya, Nabi Isa adalah hamba dan rasulnya, kalimat Allah yang Allah lemparkan kepada Maryam, roh yang Allah Ta'ala ciptakan, ya, dan surga dan neraka itu benar adanya, maka Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam surga sebagaimana apapun amalnya. Nah, syarah dari alamakana minal amal, Allah Ta'ala pasti masukkan dia sebagaimana apapun bentuk amalnya. Ini terbagi dua, ya. Penjelasan ini antara dua, mengandung dua perkara, ya. Bisa sebagaimana kondisi perbuatannya, ya. Artinya sebesar apapun kemaksiatannya, ya, sebanyak apapun kemaksiatannya, dia pasti dimasukkan ke dalam surga, ya. Pasti dimasukkan ke dalam surga. Namun tadi apa? Ada yang diampuni, ada yang dibersihkan dulu. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah alamakana minal amal, Allah Ta'ala pasti masukkan dia ke dalam surga, maksudnya sesuai dengan amalnya. Tingkatan surga yang akan dia dapatkan sesuai dengan amalnya. Ketika dia rajin beribadah, banyak pahala yang dikumpulkan, maka dia masuk surga yang tertinggi. Namun ketika dia beramal yang sedikit, maksiatnya lebih banyak, ya, sehingga ditimbang amal soleh dan maksiatnya, ya, ada yang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang tidak, ya, amalnya sedikit, ya, maka dia dimasukkan alamakana minal amal, sesuai dengan amalnya. Amalnya sedikit, maka dimasukkan ke dalam surga yang rendah, ya. Karena surga itu apa? Bertingkat-tingkat, ya. Surga apa? Bertingkat-tingkat, ya. Dan hadis ini membantah seluruh aliran kekufuran, ya. Membantah orang-orang Yahudi yang mengatakan Isa adalah anak zina. Allah Ta'ala katakan apa? Isa Abdullah wa Rasuluh. Isa adalah kalimat Allah yang Allah Ta'ala ciptakan dengan kun, ya. Orang-orang Nasrani yang menyatakan bahwa Isa adalah Allah atau anak Allah, bantahannya hadis ini juga, ya. Dan orang-orang filsuf yang mengingkari adanya surga dan neraka, bantahannya hadis ini, ya. Kaum musyrikin yang menyembah berhala, Jahmiyah, Asy'ariyah yang mengingkari Allah berbicara secara hakiki, maka hadis ini juga membantahnya, ya. Nabi katakan apa? Kalimatuhu alqaha ila Maryam, ya. Dan serta orang-orang sufi yang ekstrim, yang berlebihan dalam mengutuskan Nabi, ya. Nabi katakan apa? Muhammad abduhu wa rasuluh. Nabi Muhammad itu hamba Allah, ya. Tidak boleh dijadikan Tuhan, ya. Tidak memiliki sifat ketuhanan, ya. Dan dalil terakhir, ya, fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajha Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan api neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas, ya, mengharapkan pahala melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan pengharaman di sini terbagi dua, sudah kita sebutkan tadi. Haram masuk surga sejak awal atau haram dari kekekalan api neraka. Dia diharamkan untuk masuk neraka dengan kekal, ya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan, ya, pertemuan berikutnya, ya. Semoga apa yang kita kaji, ya, bermanfaat, ya. Semoga menambah ilmu kita dan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah rasa takut kita kepada Allah, ya. Menambah semangat kita dalam beribadah, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.